Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu dengan NIM A1D12440 dari ruang 2. Ini adalah video UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Ali Rimansyah SPD MPD. Saya di sini mengambil materi keempat, yaitu mengenai konsep pembelajaran Undang-Undang Dasar 1945 di sekolah dasar. Materi yang pertama yaitu memahami nilai, moral, norma, dan etika. Pendidikan nilai, moral, norma, dan etika itu sangat penting diajarkan dalam pembelajaran Undang-Undang Dasar 1945 karena hal ini untuk membentuk karakter dan pemahaman siswa tentang kewarganegaraan. Yang pertama itu ada nilai. Nilai adalah pandangan atau keyakinan yang dianut oleh individu atau masyarakat tentang segala hal yang dianggap penting, baik atau benar dalam kehidupan. Berikut adalah beberapa macam nilai, yaitu nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai budaya, nilai lingkungan, nilai pendidikan, dan nilai kesehatan. Yang kedua itu yaitu moral. Moral adalah ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku, serta berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki masyarakat. Yang ketiga itu adalah norma. Norma di sekolah itu merujuk pada aturan, pedoman, dan standar perilaku yang diharapkan diikuti oleh siswa, guru, dan staf di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan supaya tercipta lingkungan belajar yang aman, teratur, dan mendukung perkembangan siswa. Jenis-jenis norma itu yaitu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kebiasaan. Yang keempat itu adalah etika. Etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan. Pergaulan, tentang sikap individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Yang materi kedua yaitu memahami konstitusi yang berlaku di Indonesia. Konstitusi Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh para pendiri negara. Sebagai sumber hukum tertinggi, konstitusi menempati kedudukan yang sangat strategis dalam menjaga kestabilan negara dan ketertiban hukum di Indonesia. Jenis konstitusi Indonesia itu ada dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Contoh konstitusi tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan contoh konstitusi yang tidak tertulis itu adalah musyawarah, adat istiadat, dan sikap gotong royong. Yang ketiga yaitu adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dan sebagai landasan dasar dalam menentukan KUHP maupun KUH Perdata. Peraturan perundang-undangan di Indonesia itu harus berdasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya itu adalah hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan karena mereka itu saling berkaitan satu sama lain. Hak itu adalah segala sesuatu yang didapatkan sebagai warga negara setelah kita melakukan kewajiban kita. Sedangkan kewajiban adalah hal yang harus dilakukan setiap warga negara. Hal yang dimaksud di sini adalah seperti kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, dan mendapatkan perlindungan. Sedangkan kewajiban itu seperti membayar pajak, menghormati hak asasi orang lain, dan menaati hukum dan pemerintahan.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.